Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja kali ini saya mau bahas Loans teman-teman ya. Agak dongkol juga nih lama-lama sama komunitas dari Loans ya. Komunitas luar biasanya teman-teman ya, bukan komunitas di kita ya. Aneh banget dan ya mungkin inilah resiko ya kalau dikelola komunitas ya. Eh, tapi ya nggak menutup kemungkinan ya. Apapun itu ada plus dan minusnya, ada negatif positifnya. Oke, sementara Bitcoin masih bertahan di 17.000, ini turun lagi teman-teman ya. Apakah akan balik lagi ke 16.000? Kita tunggu nanti. Dan overall ya untuk di Lun saat ini masih di 16.306 ya, nolnya masih 3 ya. Ini masih kelihatan sideway ya, masih sideway ya, belum tahu nih sejak anjlok di sini. Tapi ini penting kita harus bahas sebagai holder loans ya, karena kalian ngehold juga yang nonton pasti ngehold, saya juga ngehold. Jadi kita bahas ini ya, biar kita lebih tahu terupdate-nya gimana keadaan komunitas yang ada di loans ya, tentunya yang ada di luar saya garis bawahi. Oke, jadi di sini proposal Terra Classic ya untuk mengalokasikan 50% pembakaran loans ke kumpulan komunitas menghadapi perlawanan yang kaku. Oke. Ini mulai kelihatan apa ya, mata duitan semua nih kasarnya ya. Oke, proposal baru untuk mengalokasikan 50% ya dari semua pembakaran Luns ke kumpulan komunitas untuk menandai pengembangan on-chain telah memicu kemarahan di komunitas Luns. Ya, ada bagusnya, ada bagusnya, ada jeleknya juga nih ya. Karena ini masalah pengembangan teman-teman ya. Karena sudah pernah ada sih yang menyumbang 1 Bitcoin untuk Project Luns ya. Oke, kemarin ya Rex Terra Label sama Akarex teman-teman membawa perhatian komunitas di proposal baru yang akan mengalokasikan 50% dari semua pembakaran token ke kumpulan komunitas untuk menandai pengembangan yang saat ini untuk pemungutan suara di stasiun Terra teman-teman. Khususnya influencer komunitas ya, Classy juga membagikan proposal tersebut beberapa jam kemudian, tapi sepertinya seperti Rex ya, dia menahan untuk tidak memberikan pendapatnya. Cosmos Capybara ya, seorang validator dari Cosmos menulis proposal tersebut ya. Proposal dengan ID 10983 menegaskan bahwa kumpulan komunitas sangat kekurangan dana dan mengancam kemampuan komunitas untuk mendanai kegiatan pembangunan biaya tinggi. Akibatnya Cosmos Capybara ya, apa nama bacanya, apa sih ini nama orang kayaknya ya. Capybara yakin bahwa tindakan yang benar adalah perubahan parameter yang mengalokasikan 50% dari semua pembakaran Terra Classic atau launch ya di Terra Classic USDT atau di USTC. Karena gini teman-teman ya, yang pertama akan di build up ya, itu yang menjadi momok. Yang pertama akan di build up adalah USTC sebenarnya teman-teman ya, karena mereka akan membangkitkan USTC. Kalau USTC bangkit teman-teman, otomatis ada yang pembackup, ada stable coinnya dari Luna Classic ini teman-teman ya. Tapi beberapa komunitas berharap ya nggak usah gitu loh ya, nggak usah ya. Kalau untuk 50% ini dari pembakaran dibagi untuk dialokasikan untuk membackup, memperkuat USDC-nya. Komunitas nggak izinkan teman-teman ya, mereka tidak izinkan. Nah, kenapa tidak mengizinkan ya? Kita bahas lagi nih. Sesuai proposal ya, komunitas dapat mengalokasikan 400% lebih ya ke kumpulan komunitas pada akhir zaman terakhir dari 21 November hingga 28 November. Dengan perubahan parameter ini, Cosmos Capybara ya berpendapat bahwa komunitas membutuhkan kumpulan komunitas yang didanai dengan baik ya jika berencana untuk tetap mandiri ya. Jadi kayaknya mulai mulai ada tekanan ya dari Cosmos, kalian harus memperkuat dulu nih ya USTC ya. Kalau nggak memperkuat ya mau dibilang apa gitu loh teman-teman ya. Itulah resiko dari project yang ditangani oleh komunitas atau ditangani secara mandiri, tidak punya badan dan lain-lain. Itu maksud dari si Capybara ini teman-teman. Tapi apapun itu tetap ada positifnya ya dari orang ini, tetap ada juga yang bisa kita terima teman-teman ya, karena betul ya kita berbicara fundamental dulu nih ya, kuat nggak tonggaknya, kuat nggak fondasinya, USTC sudah kuat nggak gitu loh ya. Tapi ya itulah
kekurangan dari komunitas, banyak otak ya, banyak kepala ya, banyak orangnya ya, otomatis nggak akan sepemahaman 100%. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau saya ya berada di komunitas ini ya, saya tetap membackup USDC dulu ya. Untuk pembakaran saya tetap ikut si Capybara ini ya. Oke, kita alokasi untuk pembakaran ini dibagi aja 50%. Saya tetap setuju, yang penting kan ini jelas ya. Ini jelas 50%-nya akan pakai ini ya, akan dialokasikan ke USDC ya, untuk membackup di situ. Anggaplah tabungan biar stable-nya tetap aman. Karena kita tahu Luna Classic ya, Luna sebelum jadi Launch ya, waktu namanya masih Luna ya, kehancuran utama itu di USDC ya. Karena backup dari USDC waktu itu mereka gunakan Bitcoin teman-teman, dan terjadi penipuan di situ ya, dari pihak luar ke pihak terlabel teman-teman. Akhirnya USDC anjlok, nggak ada yang pegangan ya, akhirnya keseret Luna dan sekarang menjadi Luns ya. Jadi kalau untuk bangkit menurut saya ya perkuat USDC ya, kira-kira seperti itu. Oke, dan di sini kita lanjut teman-teman. Komunitas Terra Classic ya kelihatan tidak senang teman-teman ya. Dilihat dari komentarnya, sebagian besar anggota komunitas Terra Classic dengan tegas menentangnya. Misalnya seorang pengguna mengancam akan mendelegasikan tokennya ke tempat lain jika validator memilih iya ya. Pastilah ya, pasti ada kontroversinya teman-teman. Tapi kalau seandainya saya pakai asumsi pribadi nih ya, ini asumsi pribadi saya. Orang-orang yang menentang ya orang-orang yang menentang ide dari Capybara tadi untuk mengalokasikan, untuk memperkuat USDC, orang-orang yang menentang itu adalah orang-orang yang pengen cepet-cepet launch naik ya. Semua ya teman-teman ya, pengen cepet-cepet launch naik. Saya juga seperti itu, nggak mau menafik. Semua pengen dong asetnya cepet-cepet naik. Tapi kalau seandainya hanya naik dan terjun lagi ya karena USDC tidak kuat, saya rasa itu bullshit ya. Karena ya gimana ya, kalau seandainya gegabah nggak akan bertahan lama, nggak akan umur panjang, jujur saja teman-teman ya. Karena bertahannya suatu bangunan itu teman-teman jangka panjang kalau fondasinya kuat, itu menurut saya ya, itu logika banget sih. Oke, bagi sebagian orang perhatian utama adalah dampak pada laju pembakaran Luns yang sudah lambat karena komunitas menghadapi tugas berat untuk mengurangi lebih dari 6 triliun pasokan Luns ya. Yang lain khawatir bahwa proposal tersebut mengancam untuk membahayakan hubungan komunitas dengan Binance dan pendukung independen lainnya yang membakar token Luns ya. Sebaliknya banyak yang percaya bahwa jaringan harus memungut komisi validator ya, seharusnya seperti itu. Tetapi ya di sini kelihatan kalau memang ada tiga pemikiran ya. Ada yang nggak enakan sama Binance ya karena melawan melawan masukan dari CZ yang mengatakan 0,2% saja. Ada yang pengen cepet-cepet dan ada yang pengen tetap di 1,2%. Jadi makin labil untuk untuk komunitas yang ada di luar ya. Tapi untung saja kita nggak ikut-ikutan di dalam. Tapi intinya teman-teman ya, tetap kita dior ya. Yang sudah punya ya, ya sudahlah hold gitu loh teman-teman ya. Yang sudah punya hold. Yang mau beli tetap kalian dior lagi. Karena kesini saya nggak mau ngomong melebihkan atau mengurangi teman-teman ya. Di sini terlihat ya, jujur saja komunitas dari Terra ini semua rata-rata keras kepala, nggak mau dengar masukan ya, kira-kira seperti itu. Padahal Capybara tadi masukannya menurut saya cukup bagus teman-teman ya, cukup bagus ya. Alokasikan dari dana dari perdagangan itu 50% ya, alokasikan ya 50% dari biaya transaksi yang untuk dibakar itu untuk memperkuat USDC ya kan. Ngapain kalau Luns kuat ya terus USDC itu nggak ada isinya, tiba-tiba angin kencang datang, hacking dan lain-lain, goyang ya pas dicek ternyata di USDC-nya nol, atau bisa dibilang ya fondasinya nggak kuat gitu loh. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Mulai aneh nih, bukan mulai aneh Lunsnya ya, komunitas ini mulai banyak maunya, kayaknya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin pengaruh juga ya di psikologi karena market lagi crash, semua pengen cepet-cepet balik modal, mungkin nyangkut di lain, terjun ke Luns ya, memberikan ide yang harus didengar ya, itu saya rasa keras kepala. Oke, saya setuju 50% pembakaran Luns teman-teman ya. 50% dari biaya transaksi dibagi dulu, perkuat USDC, setengah 50%-nya dibakar ya. Jadi kalau terima 1 juta ya 500%, ini contoh. Kalau terima 1 juta ya
50%-nya dipakai bakar ya, 500 ribunya itu, dan 500 ribunya dipakai alokasi buat memperkuat USTC. Saya setuju sih itu. Kalau kalian seperti apa? Ayo kita ngobrol di kolom komentar. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat sore.